Sebagian besar hasil illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum durjana ini digunakan untuk berpoligami, untuk main perempuan, untuk membeli narkoba, dan untuk berpoya-poya bersama wanita penghibur. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu mengembangkan channel ini. Bikin malu-malu kok. Dan ini adalah sebagian kecil dari konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh mereka yang masih nekat terlibat dalam rantai mafia illegal logging. Awalnya Anda mungkin merasa beruntung, dapat ongkos angkut beberapa juta, belasan juta, bahkan mungkin hingga puluhan juta rupiah. Tapi Anda tidak sadar bahwa sesungguhnya Anda sedang berjudi. Hingga tibanya waktu naas bagi Anda. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Saat Anda tertangkap, maka kendaraan Anda yang mungkin masih belum lunas kreditnya harus dirampas oleh negara. Ongkos angkut puluhan juta yang Anda dapatkan selama ini tidak akan ada artinya dibandingkan harga kendaraan Anda yang mungkin mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Dan jika terbukti bahwa Anda terlibat secara aktif dalam rantai mafia illegal logging, maka Anda pun berpotensi meringkuk di Hotel Prodeo. Teman-teman semua, kembali kami mengingatkan bahwa alat angkut baik darat maupun laut ataupun perairan umum yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil illegal logging, dan Anda sadar sepenuhnya bahwa Anda mengangkut kayu ilegal yang diperoleh secara tidak sah dari dalam kawasan hutan, maka pemilik alat angkut tersebut terlibat secara aktif dalam rantai mafia illegal logging, dan Anda akan diproses secara hukum. Kendaraan Anda, baik kapal ataupun truk yang nilainya miliaran rupiah, akan disita oleh negara. Beberapa contoh yang kami tampilkan di dalam video ini adalah bagaimana kendaraan truk, bahkan diantaranya ada yang merupakan Puso yang masih baru, mungkin hanya mendapatkan ongkos angkut beberapa belas juta rupiah, namun akhirnya kendaraan mereka harus dirampas karena dianggap bertanggung jawab di dalam kegiatan illegal logging. Telah ditetapkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pemberantasan perusakan hutan bahwa alat angkut yang digunakan itu disita oleh negara. Hal ini dimaksudkan supaya pemilik alat angkutan juga ikut bertanggung jawab terhadap kayu yang diangkutnya, sehingga dia berpotensi untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan penyandang dana atau pemilik kayu yang diangkutnya. Sekarang tinggal Anda memutuskan, masih mau terus terlibat dalam mafia illegal logging ataukah bertobat kembali ke jalan yang benar. Sebab jikapun Anda lolos nanti dari kejaran para tangan hukum aparat yang berwenang, kemudian Anda terus melakukan illegal logging dan mendapatkan uang yang cukup, maka ketika masa tua Anda percaya kepada saya, Anda akan mengembalikan uang yang Anda peroleh dari hasil ilegal tersebut dalam bentuk setruk, dalam bentuk sakit yang terus-menerus. Mungkin Anda juga ditipu, mungkin anak Anda akan menjadi pencekik botol atau penikmat narkoba. Di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl.
Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Hai kau yang punya kekuasaan, kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, Oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Saudara sekalian, selain menangkap dan mengadili para pelaku penebang atau eksekutor yang melakukan penebangan kayu-kayu yang ada di dalam kawasan hutan yang kita kenal dengan eksekutor lapangan, kemudian menangkap dan mengadili para penampung, para pengedar, penyandang dana maupun aktor intelektualnya, penegakan hukum tindak pidana kehutanan juga menyita barang-barang yang menjadi alat bukti hasil kejahatannya yang dapat berupa kayu. Kayu dalam hal ini ada kayu dari berbagai jenis, baik itu kayu berbentuk bulat maupun kayu olahan dari berbagai jenis dan ukuran. Kemudian disita juga alat tebang yang biasa digunakan, apakah itu yang manual seperti kampak, parang, dan lain sebagainya, serta yang paling sering dijumpai di lapangan adalah gergaji rantai atau chainsaw. Ada juga gergaji besar biasa, ya, supaya mereka tidak terdengar, karena kalau menggunakan chainsaw mereka biasanya terdengar meraung-raung. Penyidik pegawai negeri sipil dalam hal ini yang diberikan kewenangan untuk menindak para pelaku illegal logging tersebut melakukan peran-peran penegakan hukum untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Kemudian selain alat tebang juga disita alat angkut, baik alat angkutan darat seperti kendaraan sepeda motor roda 2, kemudian ada kalanya juga berbentuk mobil box, kemudian truk-truk kayu biasa, ada juga puso, ada juga tronton maupun alat angkut yang digunakan di laut seperti kapal laut. Selain itu, beserta pengamanan barang-barang bukti tersebut disita juga dokumen kayu, kemudian alat-alat komunikasi yang menunjukkan kemana para pelaku ini melakukan komunikasi dalam melaksanakan kegiatannya, kemudian dokumen kendaraan seperti STNK, kemudian dokumen kelengkapan pribadi daripada orang-orang yang merupakan pelaku tersebut, bisanya seperti SIM, kemudian ada KTP, dan lain-lain. Di dalam video saya kali ini, Anda bisa menyaksikan alat bukti atau barang bukti hasil tindak pidana kehutanan yang berupa ratusan kubik kayu berbagai jenis dan ukuran, puluhan kendaraan sepeda motor, kemudian puluhan unit chainsaw, kemudian alat-alat tebang lain. Kadang-kadang juga ada senapan angin yang digunakan untuk berburu satwa yang dilindungi di dalam kawasan hutan, serta puluhan unit truk
besar dan kecil, serta alat-alat angkut lain yang disita oleh penyidik. Para penyidik PPNS maupun penyidik Polri dalam berbagai kasus tindak pidana kehutanan kemudian mengamankan sementara waktu barang-barang bukti tersebut di kantor Dinas Kehutanan maupun di kantor-kantor Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan ataukah kantor-kantor kepolisian Polres setempat. Selanjutnya, setelah dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan berkas perkara dari kasus yang bersangkutan dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti, maka baik tersangka maupun seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik diserahkan ke kejaksaan. Diserahkan bersama dengan tersangka tersebut yang kita kenal dengan tahap 2. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. Status barang bukti yang disita tersebut atau status barang bukti yang ada di kantor Dinas LHK Provinsi NTB ada yang merupakan barang temuan. Dikatakan barang temuan karena pelaku berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penyergapan. Hal ini bisa dipahami karena para pelaku eksekutor lapangan tersebut biasanya lebih hafal dan lebih lincah melarikan diri di dalam kawasan hutan yang sudah mereka hafal jalur-jalurnya. Kemudian ada juga barang bukti yang merupakan titipan jaksa setelah kasusnya diponis ingkrah oleh pengadilan. Jadi setelah kasus tersebut diponis oleh pengadilan, barang bukti yang dilimpahkan ke kejaksaan pada saat tahap 2 tidak disimpan di kantor kejaksaan karena barang bukti tersebut ukurannya sangat besar, misalnya puso-puso atau kapal atau kayu-kayu yang ratusan kubik jumlahnya dan membutuhkan ruang yang sangat luas, sehingga dititipkan kembali kayu-kayu tersebut ke penyidik, dalam hal ini penyidik Dinas LHK Provinsi NTB. Kemudian akhirnya barang-barang tersebut memang tetap di dalam halaman atau di dalam area Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi secara hukum atau secara de jure, barang-barang tersebut sudah merupakan barang kewenangan jaksa. Penanganan barang bukti hasil tindak pidana kehutanan, baik yang merupakan barang temuan maupun barang sitaan, sesungguhnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.4 garis miring Menhut strip datar 2 Romawi garis miring 2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan. Selanjutnya, harga lelang daripada masing-masing jenis kayu, masing-masing hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, maupun alat angkut yang disita oleh penyidik dan menjadi kewenangan jaksa, juga harga limitnya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan harga limit lelang hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu diatur di dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.47 garis miring Menhut strip datar 2 Romawi garis miring 2008 yang mengatur harga lelang barang sitaan dari kasus-kasus tindak pidana kehutanan. Harga lelang tersebut tidak bisa diturunkan dan selalu harus mematuhi, harus selalu mempedomani ketentuan di dalam peraturan menteri tersebut. Dalam suatu kesempatan saya berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, bagaimana jika harga lelang daripada barang-barang sitaan tersebut diturunkan sedikit
supaya mudah laku. Karena dalam hal ini misalnya kayu jati. Kayu jati itu harga penetapan lelang dari Kementerian Kehutanan itu adalah 7 juta per meter kubik. Sementara harga di pasaran, harga kayu jati per kubiknya itu kurang lebih antara 4 sampai dengan 5 juta. Nah, sehingga kemudian itu menjadi kesulitan jika harus tetap mengikuti peraturan Menteri Kehutanan terkait dengan penetapan harga lelang tersebut. Namun pertanyaan saya pada saat itu dijawab oleh Dirjen Gakum, kita tidak mencari anggaran dari hasil lelang barang bukti. Karena begitu diturunkan harga barang ini, pasti penjahat-penjahat itulah yang akan membelinya. Demikian juga dengan kendaraannya. Penentuan harga limit kendaraan di dalam proses lelang itu terlebih dahulu dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Dinas Perhubungan sesuai dengan kondisi kendaraan pada saat itu. Namun tidak bisa juga kemudian dilakukan penurunan harga semau-maunya atau sesuka-sukanya, karena dikhawatirkan seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa jika harga daripada barang tersebut diturunkan, sudah barang tentu para penjahat itulah yang akan memenangkan lelang, karena mereka berkepentingan dengan kendaraan yang disita. Oleh karena itulah maka kayu jika telah dilakukan proses lelang pertama, kemudian pengumuman lelang kedua, pengumuman lelang ketiga, tetapi tidak juga ada peminat yang ingin membelinya, maka kemudian melalui penetapan atau keputusan pengadilan, barang-barang bukti tersebut, terutama kayu dalam hal ini, bisa diperuntukkan untuk keperluan yang lain. Apa saja keperluan-keperluan lain atau peruntukan-peruntukan lain yang dapat diakomodir dalam hal ini akan kita bahas di dalam video saya berikutnya. Video saya kali ini hanya ingin menjelaskan kepada masyarakat luas, karena dalam suatu kesempatan saya pernah mendapatkan sentilan, entah dia bercanda atau dia tidak memahami regulasi yang ada. Dia mengatakan, teman saya itu, sahabat saya itu, dia mengatakan bahwa itu kehutanan bukannya kayu-kayu yang sudah selesai diponis oleh pengadilan, sudah ingkrah di pengadilan, itu sudah harus diserahkan kepada pengadilan, kepada jaksa. Kenapa mereka masih menyimpannya di halaman kantornya? Berarti dia kan masih mau mengatur-ngatur itu, masih mau ikut cawe-cawe di dalam menentukan peruntukan daripada barang bukti tersebut. Saya tidak menjawab kepada rekan saya itu, sahabat saya itu, karena mungkin dia tidak paham dengan regulasi yang ada. Tetapi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini bahwa semua peruntukan daripada barang hasil sitaan negara, khususnya dalam hal ini adalah barang bukti hasil tindak pidana kehutanan, baik yang berupa kayu, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, kendaraan, alat angkut, alat tebang, dan lain sebagainya, itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bahwa kemudian barang bukti berupa kendaraan maupun kayu tersebut masih berada di halaman kantor Dinas Kehutanan, itu karena jaksa pada saat pelimpahan untuk dititipkan. Dan itu bisa dimaklumi karena memang barang-barang tersebut memiliki ukuran yang sangat besar. Dalam hal ini misalnya truk-truk puso yang sangat besar, kejaksaan tidak memiliki tempat yang cukup untuk menyimpan barang bukti tersebut. Demikian juga kayu-kayu yang volumenya sangat besar, ratusan bahkan ribuan kubik, itu kejaksaan tidak memiliki tempat untuk menyimpannya. Memang dalam kasus-kasus tertentu, rumah penitipan barang sitaan negara atau rubasan bisa dititipi, tetapi itu pun jangka waktunya tertentu, karena mereka
juga menampung barang-barang titipan dari kasus-kasus lain. Sehingga pernah terjadi bahwa kasus kayu yang dititip di Rupasan Mataram kemudian diminta untuk dikeluarkan, sehingga saat ini barang-barang tersebut itu disimpan di tempat penitipan barang bukti tindak pidana kehutanan di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Saudara sekalian, para penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja berdasarkan regulasi, bekerja berdasarkan aturan. Jadi masyarakat luas tidak perlu berprasangka buruk, tidak perlu khawatir bahwa kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tersebut akan disalahgunakan dengan menggunakan sesuka-sukanya barang bukti yang ada. Kami sendiri sudah berjanji, berikrar, bahkan bersumpah dalam diri kami sendiri untuk tidak membawa sepotong pun kayu untuk keperluan pribadi, tetapi untuk memberikannya kepada pihak-pihak tertentu untuk keperluan yang sifatnya fasilitas umum, fasilitas khusus tertentu yang merupakan fasilitas publik. Itu kami memang beberapa kali mengakomodir ini. Bukan berarti kemudian kami dalam hal ini mengundang orang-orang untuk rame-rame ayo minta kayu ke Dinas Kehutanan, bukan seperti itu. Tetapi ada kalkulasi, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana kemudian kayu-kayu temuan yang ada di lapangan tersebut kemudian lebih bagus dimanfaatkan daripada dia hancur lebur dengan tanah, karena memang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemaslahatan bersama. Lalu di antara kayu-kayu tersebut ada juga yang merupakan kayu yang berasal dari kawasan konservasi. Di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kayu-kayu yang diperoleh dari kawasan konservasi itu memang tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dilelang, tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Tetapi hukumnya sesungguhnya kayu tersebut harus dikembalikan ke tanah, biar lebur dia bersama tanah, bersama dengan waktu di dalam kawasan konservasi tersebut, untuk memberikan kehidupan kepada makhluk lain, memberikan kehidupan kepada tegakan hutan yang ada di dalam kawasan konservasi tersebut. Jadi jika ada kayu yang diamankan dari Taman Nasional Gunung Rinjani, misalnya Taman Nasional Tambora, kemudian dari Taman Wisata Alam, maka kayu-kayu tersebut tidak boleh dilelang. Ada dalam hal ini kayu yang diamankan dari Suaka Alam Marga Satwa yang ada di Buton, itu masih diamankan di salah satu tempat di Kabupaten Lombok Timur, itu tidak bisa dilelang. Tidak bisa dilelang. Apapun dalihnya, peraturan mengatakan bahwa barang tersebut tidak bisa dilelang, tidak bisa juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu, karena itu memang kayu yang diperoleh dari dalam kawasan konservasi. Oleh karena itu, mari kita berbaik sangka, mari kita mendukung program-program penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri. Karena memang hanya dengan penegakan hukum maka para pelaku tindak pidana kehutanan ini diberikan efek jera, diberikan pembelajaran supaya mereka kembali ke jalan yang benar, tidak merusak hutan, tidak menyengsarakan orang banyak, tidak menyebabkan terjadinya degradasi kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai penyangga kehidupan bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam daerah aliran sungai tersebut. Rusaknya hutan di dalam suatu kawasan di Nusa Tenggara Barat akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat, manusia maupun makhluk hidup lain yang tergantung dari dalam kawasan hutan tersebut yang berada di hilir. Ada banjir bandang, ada longsor, ada kekeringan, ada kabut asap. Itu semua
akibat daripada rusaknya kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagian besar hasil illegal logging yang dilakukan oleh oknum-oknum durjana ini digunakan untuk berpoligami, untuk main perempuan, untuk menghisap, membeli narkoba, dan untuk berpoya-poya bersama wanita penghibur. Oleh karena itu, menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, atau untuk membuat mereka sadar supaya kembali ke jalan yang benar.